Allah memutuskan iblis nggak bisa disalahkan. Sebab apa? Pertama, sebab yang menyuruh dan mengizini nafsu bisa menjerumuskan dan menggelapkan hati kita itu juga karena izin dari Allah. Yang kedua, Allah sudah berkali-kali dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, Allah mengutus utusannya untuk mengingatkan manusia. Tapi hati manusia tetap angkuh alias angel tutu rane. Di sisi Allah nafsu iku gak salah. Mereka diperintahkan Allah untuk menguji terhadap hambanya, sehingga visi dan misi daripada nafsu adalah bagaimana caranya hati seorang hamba itu bercinta pada selain Allah. Visinya, misinya adalah kalau hamba sudah terjebak di dalam visinya nafsu, yaitu bercinta pada selain Allah, maka berhasillah misi daripada nafsu, yaitu menjadikan hati itu buta, hati lalai pada Allah, hati tidak mau diajak untuk berbicara, untuk mengesahkan Allah, enggak mau. Tapi kalau dilihat dari sisi makhluknya, iblis, setan, nafsu salah. Letak kalau nafsu dan iblis itu enggak salah, tidak bisa dibantah, Pak. Secara syariat besok itu ketika saat di alam penghisapan, roh-roh itu podo nuntut terhadap iblis. Berawal dari kisah Nabi Adam alaihissalam, yang Nabi Adam itu sudah diberikan lampu hijau dan lampu kuning, bahkan lampu merah oleh Allah, di mana Allah dawuh di dalam surah Al-Baqarah ayat 35, wa qulna ya adamus kun anta wa zaujukal jannah. Allah berfirman, wa kullan ngendika sapa ingsun Allah, rupane ngendikane Allah, ya Adamu, he Adam, uskun manggono sira, anta ya sira, wa zaujuka lan bojo ira, manggon al jannata ing surga. Adam, sama istrimu bertempatlah kau di surga, alam akhirat. Berarti roh sampean, roh iki bertempat di nukot ghaib, alam kelanggengan. Wa kula minha rogodan haitsu syi'tuma, silahkan awakmu makan apa saja, mensukai apa saja yang kau sukai di alam ini. Roh itu juga dikasih Allah peringatan seperti itu.
Tapi satu, wala taqraba hadhihi sajaroh, jangan kau dekati hadhihi sajaroh, iki pohon. Apabila kau mendekati, fa in kuntuma, apabila kamu menghadapi, mendekati maksudnya ya fatakuna minadz-dzalimin, kamu akan saya golongkan golongan hamba yang zalim. Di sini nggak ada kata kalimah makan, Pak, nggak ada. Di sini ada kalimah hanya hadhihi sajaroh, pohon. Jangan kau dekati pohon. Maksudnya, jikalau kau mendekati, kau mesti ada keinginan, mesti kedorong nafsu. Jikalau kau sudah kedorong, mesti kau akan memikirkan bagaimana cara menghasilkan, memperoleh buahnya. Sebab buah itu tidak jauh dari pohon. Bahasanya sangat baligh Quran niki, penuh dengan balaghah mantek, kalimah-kalimah yang satupun manusia tidak bisa menyamai. Jikalau ingin membuat kalimah itu enggak bisa. Bapak Ibu, itu gambaran ruh jenengan kalih kula. Bahwasanya ruh itu semua sudah diberikan Allah peringatan, bukan jasmani. Bukan jasmani, tapi Allah akan menguji kesetiaan kita. Jika hal itu kamu lakukan, kamu akan aku usir dari surga ini. Oleh karenanya, janganlah kamu ikuti bisikan iblis. Itulah yang disebut syahwatud dunya. Singkat cerita, Nabi Adam sama Siti Hawa terjerumus. Akhirnya terusirlah dia beserta iblis dari surga, dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 36. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Tapi ayat ini sebelumnya itu menjelaskan Nabi Adam itu berjanji, nggih, kula patuhi apa yang menjadi larangan panjenengan, yaitu tidak akan mendekat pohon khuldi. Jenengan ingat dalam surat Al-A'raf ayat 172, kita sudah janji tidak akan bercinta, beriman, menyembah selain daripadanya di dalam segala aspek kehidupan kita. Satu contoh, kita dulu sudah berjanji kalau kita tidak boleh beriman dari selainnya. Ngaji niki lho Pak, ngaji. Adakah hati Anda beriman kalau yang memberikan bimbingan ini makhluk mukhlason? Kalau ada, berarti Anda telah berkhianat. Sekarang saya, apakah di dalam hati saya ini ngakoni kalau yang memberikan, yang bisa memberikan petunjuk di dalam ilmu tauhid itu saya? Kalau iya, berarti saya
khianat. Ini mulai apapun, Pak. Tapi nyatanya kita sama terjerumus. Semua kita seperti itu, Pak, prosesnya. Kita beriman, bercinta, berkasih mesra, jelas kita semua pernah mengalami masa-masa yang seperti itu. Akhirnya apa? Fa'azallahuma syaiton. Fa'azallahuma syaiton mongko nggelincirake sapa asyaitonu anha saking jannah. Fa'azallahuma mongko jerumusake huma ing karone Adam sampa dengan Hawa. Sapa sing jerumusake asyaitonu syaiton anha saking surga. Tidak hanya kesenangan dunia berbentuk materi rupa wong wedok, wong lanang, anak, harta benda, juga tidak bermateri kehormatan, pingin dipuja orang, kepingin diwongni wong. Semua kita begitu. Apa kalau sudah itu terjadi? Fa akhrajahuma mongko ngetokake karone Adam lan Hawa kados jenengan kali kula niki ditokno sangka dene yang tadinya itu kita enggak ada rasa khawatir, gelisah, khawatir pacare dipek wong boleh. Asalnya enggak ada, berhubung enggak punya pacar, berhubung punya pacar, khawatir wis. Nasibnya bagaimana ya, makan apa ya, segala macam-macam. Makanya si A tidak akan cemburu terhadap si B kalau si A tidak merasa memiliki si B. Padha mbek ngeten, Pak. Sampeyan duweni garwa, punya istri. Terus si B gak punya, terus garwa jenengan iki misalkan bermain dengan orang lain, si B melok cemburu mboten, karena si B gak merasa memiliki. Kita yang merasa memiliki si A, otomatis akal nafsu dorong kita akan cemburu. Biasa, Pak, ngoten niku wis hukum sifat basariyah memang seperti itu. Allah akan mengeluarkan mimma saking kenikmatan kana kang ono tinemu fihi ing dalem ma. Asalnya kita itu gak bingung mikir belanja, lah kok polah-polah rapi. Wis mau mikir aneh-aneh. Makanya betul orang Jawa mengatakan rabimu itu podo karo sama dengan mencari mungsu. Satu sisi, tapi satu sisi Allah katakan nikao siro supaya litas kunu ilaiha, supaya atimu anteng bersamanya. Iku asline makrifat iku nikah pada Allah, Pak. Boten nikah pada istri. Azwazal litaskunu ilaiha, ayate kan ngoten. Nikahi wong lanang menyang wong wedok iku supaya litaskunu atimu anteng, hatimu biar tenang. Diartikan wujudnya wong wedok. Ayo nek prasaku lho, Pak, ya prasaku. Gak tambah damai, tambah nyonyor kabeh. Apalagi ketemu wong wedok cangkeme 10. Bu, nyun sewu Bu nggih.
Adi wong wedok, bukan orang wedok di sini, ndak sono. Wong wedok di sini kula yakin hatinya sudah membuka tauhid. Jadi gak mungkin gampang ngeten-ngeten. Son, cocotmu kaya ngono bojomu ya ngono ta. Sampeyan takoki dhewe. Sampeyan takoki dhewe. Nek gak percaya. Sik tah, ujian orang perempuan yang paling berat niku napa? Masalah ekonomi? No. Garwane njaluk nikah. Iki ujian sing paling berat. Apa? Ketenangan kita saat sendiri bersama Allah boleh terganggu. Terganggu. Itu karena kita olehnya nikah salah niat. Niatnya itu nikah pada Allah. Nikah itu ketemu, Pak, ketemu Allah. Lah Allahnya kan di istri, ya dah? Allahnya kan di suami. Jadi nek jenengan niatnya itu takarub mendekat pada Allah di dalam seorang istri, kula yakin saged bertahan. Walaupun istri kita kakean ngeten, tetap kita bertahan. Mboten gampang ngoten. Bon. Wa qulna lan ngendika sapa ingsun Allah ihbitu, berhubung kamu sudah mencari pacar, mendapat pacar selain aku, kata Allah, roh iku dipanggil seperti itu. Berhubung Adam kamu sudah melanggar perjanjian itu, ihbitu, meduno. Cara gampangane wong Mojokerto minggato, ngoten lho. Minggato, diusir. Ihbitu muduno sira. Sira termasuk iblis, Adam dengan Hawa. Ihbitu berarti niki jamak, Pak. Kuwabeh sampean kali kula. Diusir Allah dari rahmatnya. Karena kita telah mencintai, mencari pacar baru.